Yuk. Hormat. Selamat pagi guru. Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih guru. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita. Siapa yang memimpin? Kita semua berdiri. Dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami. Amin. Dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik, silakan duduk. Masih semangat? Baik, Ibu mengecek kehadiran. Hari ini semua hadir? Hadir. Kita berikan tepuk tangan. Baik anak-anak, masih ingat pembelajaran kita waktu kelas 8? Materi kita tentang teks eksposisi. Masih ingat? Masih. Ada yang masih ingat apa itu teks eksposisi? Saya Ibu. Ya. Eksposisi memberi penjelasan atau penyerahan terhadap sesuatu yang dibahas. ya, berikan tepuk tangan. Eksposisi adalah teks yang memberikan penilaian terhadap suatu hal yang dibahas. Kenapa kita perlu mengingat kembali materi tersebut? Karena materi tersebut ada kaitan dengan materi kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini adalah tentang teks tanggapan. Kata tanggapan berarti kita melihat sesuatu, setelah itu kita menyampaikan sesuatu. Ya. Jika dalam bentuk teks, maka apa yang kita sampaikan itu dalam bentuk tertulis. Bisa toh? Bisa. Materi kita hari ini adalah tentang teks tanggapan. Anak-anak, adapun manfaat dari kita mempelajari teks tanggapan. Suatu pelajaran pasti ada manfaat. Teks tanggapan manfaatnya adalah agar dalam keseharian kita, ketika kita melihat sesuatu, ketika kita membaca sesuatu, kita tidak menyukai atau ketika kita menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan harus sesuai dengan yang kita lihat. Apa adanya, misalnya papan tulis warnanya putih, sesuai dengan warnanya. Jangan sampai kita menggambarkan bahwa papan tulisnya warna hitam, berarti bukan yang nyata. Apa yang kita sampaikan harus seobjektif mungkin atau sesuai dengan apa yang kita lihat. Itu teks tanggapan. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini, sebelum kita masuk tujuan pembelajaran kita hari ini, ada pun kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini. Kompetensi dasar KD 3.7. Kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan atau pujian dari teks tanggapan baik di lingkungan hidup, kondisi sosial dan atau keberagaman budaya yang didengar atau dibaca. Dalam kompetensi dasar ini ada dua indikator yang harus kita laksanakan pada hari ini, yaitu indikator yang pertama mengidentifikasi informasi teks tanggapan berupa kritik, dan indikator yang kedua adalah mengidentifikasi informasi teks tanggapan berupa pujian.
Tanggapan berupa kritik. Yang kedua berupa ujian. Nah, adapun tujuan pembelajaran, jika itu indikatornya, maka tujuan pembelajarannya sesuai dengan indikator kita, yaitu tujuan pembelajaran ada 2. Setelah kita mengikuti pembelajaran ini, anak-anak mampu mengidentifikasi informasi tanggapan berupa kritik dan mampu mengidentifikasi informasi tanggapan berupa ujian. Ya. Nah, anak-anak, ibu ada sebuah video yang harus kita nonton. Setelah kita nonton, baru kita bisa membedakan mana itu teks tanggapan berupa kritik atau kalimat kritik seperti apa dan kalimat ujian. Pasang telinga baik-baik. Ya. Ya, sudah? Sudah. Setelah kita nonton video ini, ibu ada beberapa pertanyaan untuk anak-anak. Ya, apa yang anak-anak lihat tadi? Apa itu? Sebuah lukisan. Sebuah lukisan. Siapa yang melukis? Siapa? Ya, berikan tepuk tangan. Lukisan itu adalah Basuki Abdullah. Nah, kedua orang tersebut itu mereka yang melihat atau sesuai dengan materi kita, mereka yang memberikan ujian. Berikan tanggapan. Nah, tanggapan dalam video tadi itu tanggapannya berupa apa? Ujian. Dia menguji lukisan tersebut. Ya. Coba bunyikan kalimatnya. Siapa yang bisa mengulang kalimat tadi? Kalimat tersebut. Angkat tangan dulu, Putri. Coba. Wah, lukisan ini indah sekali. Wah, lukisan ini indah sekali. Berarti kita suka lukisan tersebut sehingga mengungkapkannya seperti itu, toh? Ya. Baik, kita coba. Pintar semua, ya? Ya. Baik, kita coba lihat buku teks. Coba lihat buku teks. Ada contoh teks di buku cetak tersebut, halaman 88. Ya. Di situ ada contoh teks tanggapan berupa kritikan. Ya, 5 menit silakan supaya bisa membedakan. Silakan membaca untuk mengetahui bagaimana teks tanggapan ujian dan juga tanggapan berupa kritik. Baik, anak-anak, waktu bacanya sudah selesai. Kita lihat bersama apa itu teks tanggapan dan juga apa itu ya. Kita sama-sama melihat seperti yang tadi disampaikan bahwa teks tanggapan adalah teks yang berisi penyampaian tanggapan mengenai suatu peristiwa atau fenomena, isu atau hal lain yang dianalisis mendalam dari berbagai sudut pandang. Seperti tadi contoh
contoh itu contoh lukisan. Ketika kita melihat, kita menyukai, kita mengungkapkan, wah lukisannya indah sekali. Nah itu dia termasuk dalam teks, termasuk dalam kritik. Jika tanggapan pujian, maka kita menyampaikan kalimat kita dalam bentuk pujian. Jika kritikan, berarti kita memberikan kritik kita, tetapi harus mempunyai alasan. Kasih contoh tadi, bunganya ini menarik sekali, tetapi kalau bisa pohonnya jangan berwarna hijau. Kalau tidak dia kelihatan rame. Maka jika kita memberikan alasan seperti ini, maka apa yang kita tanggap, kita sampaikan, maka orang yang menghasilkan bunga tersebut akan menerima. Nah, anak-anak semua sudah duduk dalam bentuk kelompok ya. Sudah, bisa pindah sudah. Maka silahkan ambil LKPD-nya, dibagikan kepada teman-teman satu orang dua. LKPD-nya. Ya. Boleh satu orang juga baik kalau lebih silakan. Nah, coba anak-anak buka LKPD-nya. Coba dibuka. Di situ ada beberapa suruhan yang harus kita lakukan. Nah, silahkan anak-anak membaca, sama-sama membaca teks yang pertama tentang pesawat kepresidenan. Teks kedua tentang lukisan kuning. Ibu berikan kesempatan 5 menit untuk membaca teks tersebut. 5 menit saja. Teks tidak panjang, tapi dibacakan selama 5 menit. Teks 2 ya. Satu dan teks 2 sudah? Ya. Nah, anak-anak setelah baca lihat pertanyaan yang ada. Pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Pertanyaannya di situ. Untuk teks pertama kita disuruh atau anak-anak mengidentifikasi teks tanggapan berupa kritik, kalimat-kalimat kritik yang ada di dalam teks
satu atau teks pesawat ke presiden. Kalimat mana yang menunjukkan bahwa ini adalah kalimat yang berupa kritik? Dan juga teks kedua, pertanyaannya ada di dalam teks kedua itu tentang lukisan unik. Anak-anak mengidentifikasi 3 jenis kalimat berupa kalimat pujian yang ada di dalam teks lukisan unik. Silakan lihat pertanyaan yang ada. Setelah lihat pertanyaan, temukan jawabannya dan tuliskan di dalam buku tugas atau buku LKPD-nya untuk siap kita presentasikan. Ibu beri waktu 10 menit. Satu orang tulis. Leo ini hari mengantuk ya? Tidak tahu. Semalam kemana? Satu orang tulis. Ya, lihat pertanyaan, temukan kalimat-kalimat kritik dan juga kalimat berupa pujian. Dua teks. Kasih tanda ya. Setelah temukan jawaban, anak-anak langsung menuliskan di dalam LKPD yang ada satu orang saja yang menulis. Siapa yang tulis? Ya. Rafael. Serius sekali hari ini. Ada pertanyaan? Ada yang tidak dimengerti? Pertanyaan? Ada pertanyaan yang sampaikan, silakan. Afdal, jelas? Pertanyaan jelas? Ya, silakan. Lihat dulu jawaban yang ada atau kalimat-kalimat yang ada. Setelah temukan kalimatnya bahwa ini adalah kalimat kritik, maka dituliskan jawabannya. Tapi diskusikan bersama teman. Yang dia tidak serius, ibu anggap dia tidak ikut pelajaran hari ini.
2 menit lagi memberikan kesempatan sebaik mungkin supaya teman yang maju presentasi itu siapkan satu temanmu yang maju presentasi. Semua sudah selesai? Nah, anak-anak, waktunya kita presentasi ya? Ya. Kita mulai dari kelompok mana? Satu lebih dulu. Ya. Ada tata cara kita presentasi ya. Jadi kelompok 1 presentasi, yang bertanya kelompok 4. Ya, kelompok 4 yang berikan pertanyaan menurut mereka kelompok 4. Ya. Ingat, pertanyaannya bukan dijawab oleh yang mempresentasi saja ya. Ya. Siapa saja boleh menjawab pertanyaan yang dibutuhkan oleh teman-teman ya. Kita mulai presentasi kepada kelompok 1, waktu dan kesempatan kita berikan. Mari kita presentasi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Kalimat kritikan dari pesawat kepresidenan adalah: 1. Alasan ekonominya adalah pesawat tersebut memiliki biaya operasional yang sangat tinggi. 2. Alasan sosialnya adalah pada saat rakyat memprioritaskan dari kemiskinan, para pejabat menikmati fasilitas negara yang lain. 3. Alasan keamanan dan politiknya adalah saat ini dengan pesawat komersial yang berjalan yang dapat tertangani dengan baik. Kalimat ujian dari lukisan ini adalah: 1. Lukisan ini memiliki ciri khas yang kemudian menambah nilai jual. 2. Lukisan ini merupakan lukisan yang luar biasa. 3. Lukisan ini merupakan salah satu lukisan yang paling tinggi dunia. Sekian dan terima kasih. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Yang kita berikan tepuk tangan dulu. Berikan waktu untuk menanggapi. Silakan berikan pertanyaan. Tidak hanya untuk yang presentasi, tetapi untuk kelompok 1. Ditujukan kepada siapa? Atau boleh tidak ditujukan kepada siapa, jangan sampai ada yang tidak siap. Ya, Nadine, silakan. Apakah teks 1 tersebut termasuk dalam teks tanggapan ujian atau kritikan? Ya, kritisnya siap. Gaji. Ya, gaji. Ya, berikan tepuk tangan. Teks. Ada lagi pertanyaan? Siapa yang akan memberikan pertanyaan? Cukup? Ya, berikan tepuk tangan. Kelompok 2, kami berikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mari kita berikan tepuk tangan. Baca surat sedikit supaya teman yang lain dengar. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Kalimat kritikan yang ada di dalam pesawat kepresidenan. 1. Alasan ekonominya adalah pesawat tersebut memiliki biaya operasional yang sangat tinggi. 2. Alasan sosialnya adalah pada saat rakyat belum terbebas dari kemiskinan, para pejabat menikmati fasilitas negara yang mewah. 3. Alasan keamanan dan politiknya adalah saat ini dengan pesawat komersial keamanan pejabat masih dapat tertangani dengan baik. 4.
Kalimat pujian yang ada di dalam lukisan unik adalah: 1. Lukisan ini memiliki ciri khas yang kemudian menambah nilai jual. 2. Lukisan yang luar biasa. 3. Banyak penggemar dan menjadi salah satu lukisan yang paling unik di dunia. Sekian dan terima kasih. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Ya, tepuk tangan. Jelas ya? Bisa jadi penting. Ada pertanyaan, silakan. Siapa? Peter. Ya. Mengapa masyarakat Sumba ada pesawat kepresidenan? Nah, ada siapa aja? Ada dia. Ada siapa? Nata. Ya. Alasannya pesawat tersebut memiliki daya operasional yang sangat tinggi dan masyarakat masih miskin. Masyarakat masih miskin. Gimana, Peter? Jawabannya pas? Pas. Ya, berikan. Jawab pas. Kita lanjut pada kelompok 3. Ya, kelompok 3 kepada yang mempresentasikan, waktu dan kesempatan kita berikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kalimat kritikan dari pesawat kepresidenan. 1. Alasan ekonominya adalah pesawat tersebut memiliki biaya operasional yang sangat tinggi. 2. Alasan sosialnya adalah pada saat rakyat belum terentaskan dari kemiskinan, para pesawat menikmati fasilitas negara yang mewah. 3. Alasan keamanan dan politiknya adalah saat ini dengan pesawat komersial keamanan pesawat masih dapat tertangani dengan baik. Kalimat pujian dari lukisan unik adalah: 1. Lukisan ini memiliki khas yang kemudian menambah nilai jual. 2. Lukisan ini dapat dikatakan sebagai lukisan yang luar biasa. 3. Lukisan ini memiliki banyak penggemar dan menjadi salah satu lukisan yang paling unik di dunia. Sekian dan terima kasih. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Ya, baik, sudah diberikan kesempatan untuk kita memberikan pertanyaan. Kelompok mana yang memberikan pertanyaan? Saya Ya, Nata. Lagi yang lain? Siap, satu pertanyaan. mengapa teks kedua merupakan termasuk kalimat pujian? Pertanyaan saya ditujukan kepada Grace. Grace, berdiri. Karena lukisan ini banyak khas, lukisan ini dapat dikatakan sebagai lukisan yang luar biasa, dan lukisan ini memiliki banyak Ya, lukisannya luar biasa dan lukisannya banyak penggemar. Ya, kita berikan tepuk. Ada pertanyaan lagi, anak-anak? Ya, silakan kembali. Abdal. Kita lanjut pada kelompok terakhir atau kelompok 4. Silakan yang mau mempresentasikan, waktu dan kesempatan diberikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, kalimat kritikan yang ada dalam teks pesawat kepresidenan adalah: 1. Alasan ekonominya. 2. Alasan sosialnya dan alasan keamanan dan politik. Pertanyaan kedua, kalimat pujian yang ada dalam teks lukisan unik adalah: nilai jual. Pertama, nilai jual. Kedua, nilai yang luar biasa, dan salah satu lukisan yang paling unik di dunia. Sekian dan terima kasih. Berikan tepuk tangan. Ada yang ingin memberikan pertanyaan? Ada.
Ya. Pada siapa? Kepada Jesmianus. Jesmi. Ya. Silakan bantu teman menjawab. Karena masyarakat masih miskin. Karena masyarakat masih miskin. Ya. Berikan tepuk tangan Jesmi. Alasannya ada lagi pertanyaan Leo sekarang harus berikan pertanyaan untuk mereka ya. Ya, dan itu mengantuk. Tidak tahu jam berapa, jam 11. Oh ini, Charles. Silakan berdiri. Mengapa teks kedua merupakan teks pujian? Mengapa teks kedua merupakan teks tanggapan yang berupa pujian? Nah, itu yang jawab. Yang jawab siapa? Nah, Denny. Wah. Denny punya tugas yang jawab. Ya. Pertanyaan terakhir ya. salah satu lukisan yang paling unik di dunia. Salah satu lukisan yang paling unik di dunia. Bisa diterima? Bisa. Ya, berikan tepuk tangan. Semua baik anak-anak, presentasi semua sudah selesai. Maka kita sama-sama melihat kembali jawaban yang tadi. Jawaban teks tanggapan. Kita lihat teks 1 sama-sama kita ya. Berdasarkan teks 1 tadi, teks 1 tentang pesawat kepresidenan. Tadi sudah bertanya, mengapa pesawat teks tanggapan teks 1 itu merupakan teks kalimat kritik. Ketika kalimat kritik berarti ada alasannya. Ya. Ketika ibu tidak menyukai memberikan alasan seperti tadi teks tanggapan pesawat kepresidenan. Mengapa dia termasuk dalam teks tanggapan kritik? Yang pertama adalah alasan ekonomi. Kita menjelaskan, bukan hanya sebatas alasan ekonomi, tetapi ada penjelasan mengapa kita tidak setuju untuk ada pesawat kepresidenan. Alasan ekonomi, pesawat tersebut memiliki biaya operasional tinggi. Kalimat sederhananya adalah biaya uangnya itu tinggi sekali loh. Biaya uang yang biasa dalam keseharian kita itu sama seperti kita naik bemo itu, uang bemonya besar sekali loh. Itu alasannya mendasar, alasan ekonomi. Yang kedua ada alasan sosial. Pada saat rakyat belum terentaskan dari kemiskinan, kita masih miskin sekali. Presiden naik pesawat mewah. Pesawat mewah ini pesawat mewah, bukan pesawat yang biasa kita belum pernah. Ada yang sudah naik pesawat? Belum. Kita belum pernah naik pesawat. Tapi ketika kita naik pesawat yang umum saja pasti kita senang sekali. Naik bemo saja, bukan naik bemo, tetapi naik apa? Bis, bukan bis. Avanza saja ketika kita naik ke atas ini mewah sekali ketika kita naik di atas. Apalagi pesawat presiden, kita masih miskin sekali. Itu alasan yang bisa diterima atau tidak? Bisa. Presiden juga akan terima alasan itu ketika kita menyampaikan itu. Yang ketiga, alasan keamanan. Yang dimaksud di sini adalah presiden masih merasa aman ketika naik pesawat umum atau pesawat yang sudah disediakan, tidak menjadi khusus, masih aman, bisa dikawal
tapi presiden pasti harus ada pengawal. Mereka naiki pesawat yang ini masih bisa diterima. Itu alasan. Jadi kalimat kritik itu wajib ada alasan supaya bisa diterima. Jangan kita menolak tetapi tidak ada alasan. Ya, kita lanjut. Bisa paham? Bisa membedakan kalimat kritik? Bisa. Ya, yang kedua. Sebelum kita lanjut ada pertanyaan? Ya. Kedua sudah bisa mengerti? Sudah. Sampai di rumah ingat, berarti mengerti. Sampai di rumah bisa menyampaikan pendapat itu sesuai dengan apa yang dipelajari hari ini. Lukisan unik. Tadi berdasarkan diskusi kita, lukisan unik ini termasuk dalam kalimat tanggapan ujian. Nah, jika kalimat ujian berarti kita menyukai kalimatnya. Yang pertama, lukisan ini memiliki ciri khas yang kemudian menambah nilai. Artinya mahal toh. Lukisannya mahal sehingga kita mengutarakan wah bisa jadi bagus. Nanti kita jual dapat uang banyak. Kita pasti butuh yang banyak. Yang berikut, kalimat kedua, alasan kedua, secara keseluruhan lukisan ini dapat dikatakan sebagai lukisan yang luar biasa. Jika lukisannya luar biasa, berarti dia punya lukisan itu beda dari yang lain. Beda dari yang lain. Lukisannya luar biasa berarti lukisannya beda dari yang lain. Bukan lukisan dia begini, nah ini satu lukisan bagus tidak. Tapi lukisannya luar biasa beda. Orang lukis hebat. Berarti itu kalimat ujian. Ada di dalam teks. Kalimat yang ketiga, kalimat ujian yang ketiga adalah lukisan ini memiliki banyak penggemar dan menjadi salah satu lukisan yang paling unik di dunia. Nah, unik berarti beda toh? Ya. Seperti tadi lukisan pantai. Coba lihat, siapa yang mau lukis seperti itu? Tidak ada atau ada? Ada. Peter? Nanti ibu tunggu lukisannya setelah ini. 1 minggu kemudian ibu terima itu lukisan. Bisa toh? Bisa. Tepuk tangan. Berdasarkan lukisan unik itu adalah kalimat tanggapan ujian. Baik, ada pertanyaan? Tanya dulu, tanya ibu ini semua tegang karena siang. Tegang dulu. Jangan sampai mengerti di kelas terus keluar tidak mengerti. Ada pertanyaan tadi berdasarkan tanggapan ujian maupun tanggapan kritikan. Ada pertanyaan? Supaya kita bisa ingat. Ketika kita memberikan kritik berarti kita menyampaikan pernyataan kita atau kritikan kita tetapi disertai kita melihat sesuatu memberikan pernyataan kita berupa kritik terima seperti tadi kita tolak adanya pesawat ke presiden atau tolak berarti harus ada alasan. Masa kami di NTT masih miskin ini jalan kaki dari Kopo ke Keva ini bayangkan 5 jam, 6 jam terus presiden naik pesawatnya. Itu kita menolak seperti itu akan diterima. Baik, ada pertanyaan? Kalau Pak Hendy lagi Mana? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dia mengantar sekali. Pak Hendy Bu. Ada yang bertanya? Pas berarti dia bertanya. Apa itu kalimat kritik? Coba. Kalimat kritikan. Kritik artinya Kritikan adalah tanggapan yang disertai alasan dan pertimbangan baik buruk suatu hal yang adalah
suatu hal, baik buruk suatu hal. Ya, baik buruknya suatu hal. Kita lihat tidak baik kita berikan kritik, tetapi ada alasan. Kalimat pujian itu biasa gampang, pasti orang senang loh. Kritik itu orang yang bagaimana baru dia bisa terima. Anak-anak, jangan lupa ada tugas pelajaran kita karena tidak ada pertanyaan, maka ada tugas yang harus diselesaikan di rumah pada minggu depan. Ada 3 teks yang ada di dalam LKPD. 3 teks tersebut silahkan tentukan 3 teks tersebut mana yang termasuk teks tanggapan kritis, mana yang termasuk dalam tanggapan pujian. Jangan lupa kumpulkan sebelum kita pelajaran pada hari apa? Hari apa ada bahasa Inggris? Hari Sabtu ya? Ya. 5. Nah, itu tugasnya. Jangan lupa pada hari Sabtu tugas itu dikumpulkan tepat sebelum minggu masuk kelas ya. Ingat hari Sabtu kita masih mempelajari materi yang sama tentang teks tanggapan ya. Teks tanggapan tetapi materinya adalah pada KD kompetensi dasar 4.7 tentang menyimpulkan isi teks tanggapan. Hari ini kita mengidentifikasi, minggu depan kita menyimpulkan. Hari ini kita sudah bisa membedakan tanggapan kritik, tanggapan pujian. Minggu depan kita menyimpulkan. Menyimpulkan nanti ada tata caranya. Menyimpulkan siapa yang menulis membuat tulisan tersebut tadi. Terus siapa yang menanggapi, siapa yang melihat, kalimatnya berupa apa. Setelah kita lihat baru kita menyimpulkan. Bisa paham? Bisa. Pembelajaran kita hari ini semua pada ikut dengan tidak mengantuk ya. Walaupun siapa yang mengantuk tadi ya. Walaupun mengantuk tetapi bisa mengikutinya dengan baik. Jangan lupa tugas dikumpulkan dan persiapkan diri untuk hari besok ya. Nah, anak-anak, kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini sudah sampai di sini atau cukup sampai di sini. Jangan lupa kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan doa ya. Tadi kita mulai dengan doa, maka kita tutup pembelajaran kita juga dengan doa. Salah satu orang memimpin kita dalam doa penutup. Ya. Rafael. Dan